Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini pertemuan ke-5 ya, pertemuan ke-5. Pak Maruf masih punya beberapa pertemuan yang masih belum sempat buat videonya. Nah, untuk pertemuan ke-5 ini kita sebelum ke pertemuan ke-5, pertemuan ke-4 kemarin tentang populasi dan sampel ya, populasi dan sampel. Nah, dari populasi dan sampel itu materi selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Ya, pengujian hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Ya, sebenarnya materi ini kan sudah Anda dapatkan di metodologi penelitian ya. Tapi Pak Maruf ulangi lagi. Jadi hipotesis itu merupakan prosedur berdasarkan bukti. Hipotesis sekali lagi prosedur. Kalau merupakan prosedur tadi, kalau dia berupa prosedur pasti ada langkah-langkah ilmiahnya. Nah, penelitiannya bersifat ilmiah. Jadi hipotesis ini muncul karena ada langkah-langkah prosedur yang ilmiah. Ya. Nah, prosedur ini berdasarkan bukti sampel, ya, bukti sampel ataupun populasi. Ya, sebenarnya. Dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis adalah pertanyaan yang masuk akal. Masuk akal dalam arti kata sesuai dengan realitasnya. Ya, hipotesis kan, dugaan sementara. Ya. Jadi dugaan sementara inilah yang nanti kita uji. Ya. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Ya, pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis adalah prosedur statistik yang digunakan untuk memberikan bukti yang mendukung beberapa pertanyaan yang disebut hipotesis. Seperti yang Pak Maruf katakan tadi bahwa hipotesis, ya, hipo, pertanyaan, tesis, hipo itu sementara, tesis adalah pernyataan, ya, pernyataan sementara, dugaan, ya, dugaan sementara. Nah, ini perlu dibuktikan kan, dibuktikan. Nah, pengujian hipotesis ini ada beberapa cara. Ya. Pengujian hipotesis suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan menerima atau menolak hipotesis dengan cara kita melakukan prosedur-prosedur pengolahan data. Ya. Yang disebut penolakan suatu hipotesis bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis itu salah. Ya. Ya, di mana bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis. Oh, hipotesisnya salah, penelitiannya salah. Bukan. Bahwa dugaan sementara itu belum terbukti, ya, belum terbukti secara ilmiah dari data-data yang diambil. Jadi masih ada alasan-alasan kenapa hipotesis yang diajukan, kesimpulan awal yang diajukan itu tidak terbukti, ya, bukan berarti salah, tidak terbukti nyata, bukan berarti salah. Penerimaan hipotesis sebagai akibat tidak cukupnya bukti untuk menolak, ya, dan tidak berimplikasi bahwa hipotesis itu adalah benar. Jadi kurangnya bukti-bukti, ya, bukti-bukti berarti kan data-data ya, yang mendukung hipotesisnya itu terpenuhi kurang, ya, dari beberapa analisis perhitungan, ya, analisis dan perhitungan dan analisis data, ya, muncullah kesimpulan bahwa bukti-bukti data-data yang diolah itu tidak mendukung, ya, tidak
membuktikan bahwa pernyataannya itu terbukti nyata. Ya, itulah yang disebut menguji hipotesis dengan hasil yang signifikan. Nah, terbukti nyata-nyata terjadi. Tujuan dari Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat tadi. Ya. Yang kedua, dalam pengujian hipotesis kita mulai dengan membuat asumsi tentatif tentang parameter populasi. Asumsi tentatif ini disebut dengan hipotesis nul. Sering disebut dengan H0. Kami kemudian mendefinisikan hipotesis lain, jadi ada lawannya, ya, yang disebut dengan hipotesis alternatif atau HA, atau di buku lain menjadi H1 karena di sini ada H0, ada H1. Ada H2, H3, dan seterusnya. Nah, ini hipotesis awal ini, ya, banyak peneliti menggunakan teori positiveness. Jadi cenderung mengarahkan hipotesisnya itu yang dianggap nanti akan terbukti adalah H alternatif, bukan H0. Ya. Yang nyata-nyata nanti kemungkinan terbukti, karena dugaannya, kemungkinan H0-nya terbukti itu yang ditaruh di caption H0 atau H1. Ya, di sini yang merupakan kebalikan dari apa yang dinyatakan di H0. Jadi saling berkebalikan, H0 dan HA itu saling berkebalikan. Nanti ada contohnya. Ini adalah prosedur pengujian hipotesis, ya. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis H0-nya dan H alternatifnya. Setelah ada hipotesisnya, jadi nanti di bab 1 kalau penulisan skripsi itu pasti ada rumusan masalah, kan? Ya, rumusan masalah itu awal dari hipotesis, ya. Dari rumusan masalah itu. Jadi pertanyaan, dugaan. Yang kedua adalah menentukan taraf nyata. Ya, probabilitas menolak hipotesis. Probabilitas ini ditentukan dulu, persentase probabilitasnya. Jadi kalau penelitian di ekonomi itu cenderung ke sifat yang nyata adalah 95%. Ya. Sifat nyata terbukti itu adalah 95%. Yang 5% adalah salah. Jadi taraf nyatanya 95%, alfanya adalah 5%. Nah, kalau dijumlahkan kan jadi 100%. Langkah ketiga adalah menentukan uji statistik. Ya, uji statistik. Jadi untuk melakukan pengujian statistik dari beberapa data yang dikumpulkan. Uji statistik ini untuk mendukung, ya, membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan H0 atau HA itu mana yang terbukti. Yang terbukti nyata H0 atau H alternatif. Ya. Nah, di sini tulis H1. Jadi metodenya, alatnya adalah uji statistik, uji Z, uji T, uji F, uji X kuadrat, ANOVA, dan lain-lain, ya, banyak lagi. Nanti ada tabel di akhir itu bagaimana sih nanti menguji, ya, menguji hipotesis, ya. Ada patternnya, gitu, ya. Langkah keempat adalah menentukan daerah keputusan, ya, di mana hipotesis itu diterima untuk H0, daerah mana yang hipotesis
alternatifnya yang ditolak. Ya, kalau H0-nya diterima, H1-nya atau H alternatifnya ditolak, pasti itu satu paket. Kalau H0-nya ditolak, pastilah H1 atau H alternatifnya yang diterima. Ya, atau dikatakan signifikan. Langkah kelima adalah mengambil keputusan dari hasil hipotesis, pengujian hipotesis itu. Jadi keputusannya menerima H0 atau menolak H0 dan menerima H alternatif. Nah, ini adalah prosedur pengujian hipotesis. Hipotesis 0 menentukan H0, apakah pernyataan yang sedang diuji, tadi yang Pak Maruf katakan tadi, hipotesis 0 diberikan manfaat dari keraguan dan tidak ditolak kecuali ada bukti sampel yang meyakinkan bahwa itu adalah palsu dan tidak benar. Untuk sedangkan hipotesis alternatif menunjukkan HA atau H1 adalah pernyataan yang diberikan beban pembuktian. Ya, hipotesis alternatif diterima hanya jika ada bukti sampel yang meyakinkan bahwa itu benar. Jadi saling keterbalikan gitu ya, alternatif dengan handul itu. Nah, beberapa jenis-jenis hipotesis korelatif dan hipotesis komparatif. Ya, namanya korelatif ada hubungan, karena komparatif membandingkan kan ya. Cenderung kalau korelatif korelasi pengujiannya, kalau komparatif maaf berbalik. Kalau korelatif ya karena hubungan, bagaimana pengaruh, regresi, komparatif, perbedaan, korelasi. Ya. Perbedaan berdasarkan pada uji di atas ini adalah output yang ingin diperoleh. Ya. Jadi yang kalau korelatif mengetahui hubungan, komparatif mengetahui perbedaan. Ya, tujuannya kan itu, ya, untuk pengujian hipotesis. Bila ingin mengetahui asosiasi dengan parameter koefisien korelasi, maka menggunakan hipotesis korelatif. Namun bila ingin menggunakan parameter lain, menggunakan hipotesis komparatif, ya, kita menggunakan regresi. Ini contohnya ya. Hipotesis korelatif, apakah durasi kerja berhubungan dengan tingkat stres? Hubungan korelatif. Komparatif perbedaan, apakah terdapat perbedaan tingkat stres antara pekerja kantor dengan pekerja lapangan? Nah, ini sudah beda ya. Satunya menguji hubungan, yang satunya menguji untuk melihat perbedaan. Nah, dari pengujian hipotesis tadi, tadi korelatif atau komparatif, ya, uji signifikan beberapa ujian itu ada menguji data dari satu arah atau dua arah, secara signifikan satu arah atau signifikan dua arah. Pengujian satu arah. Ya. Jadi ini seperti yang Pak Maruf jelaskan kemarin adalah kurva normal. Ya. Kurva normal itu ada dibagi jadi dua sisi kiri, satu sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kalau pengujiannya satu arah, berarti kiri saja atau kanan saja. Kalau dua arah, diuji secara kiri dan kanan. Karena dua arah, Z-nya dibagi dua, maka Z setengah A, kalau sedangkan satu arah, Z A. Ya. Ini contoh. Ujilah beberapa rata-rata populasi, misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%. Maka perumusan hipotesisnya adalah mencari beda, ya, beda dari rata-rata populasi. Min kan berarti rata-rata itu kan min. Karena ada min, median, modus. Min itu adalah rata-rata. Rata-rata populasi, ya, min.
ada hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil 10,5%. Jadi kan lebih kecil. H0-nya adalah lebih kecil 10,5%. Hal-hal alternatifnya adalah lebih besar. Maka tanda lebih kecil ya sama dengan H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan lebih besar menunjukkan daerah penerimaan H1. Ya, ini ada gambar A dan gambar B. Jadi yang di selanjutnya ini ada. Kalau uji dua rata-rata populasi kiri dan kanan, maka di sini mean-nya ya, mean PA dikurangi mean PL. Jadi di sini ada batas atas dan batas bawah ya, dari beberapa mean itu lebih kecil 0 atau lebih besar 0. Misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. Ya, lebih besar sama dengan 0. H alternatif. Sedangkan lebih kecil itu H0. Nah ini contohnya. Nah ini yang dimaksud dengan taraf nyata ya, alfanya 5%, artinya 95% mendukung ya. 5%-nya yang error. Tadi gambar A ini yang dimaksud Pak Paru. Tadi satu sisi kanan atau sisi kiri. Kalau penolakan dua sisi, kita menghitung di sisi kiri atau sisi kanan. Nah, ini adalah mean-nya. Nah, jadi kalau yang ini di sini, nah, ini di daerah ini, daerah tidak menolak H0. Kalau di sini menolak H0 kan lebih kecil 10,5. Ya, lebih kecil ya mean-nya lebih kecil 10,5 dan lebih besar 10,5. Ini mean-nya rata-ratanya. Nah, ini adalah target mean-nya 10,5. Nanti di tabelnya ada. Munculnya 1,65 nanti disebutkan. Ada tabelnya. Ini juga ya. Ini daerah penolakan H0, penolakan H0 yang di sini daerah tidak menolak, berarti artinya menerima. Nah, skala pengukuran untuk hipotesis komparatif dan korelatif. Kalau komparatif skalanya adalah skala kategorikal ya, kategori secara kategori. Sedangkan masalah skala numbrik ya, kategorik dikurangi numbrik dibagi numbrik, selisih dari numbrik. Kalau korelatif masalah skala kategorikal ya secara rumusan sama dengan kategorik dikurangi numerik dibagi kategorik dikurangi kategorik. Ya, kami kalau komparatif kan hanya selisih saja. Ya, ini kategorik numerik dibagi numerik. Nah ini logika cara pengujian. Nanti rumusnya itu dari mana sih? Ini atas beberapa probabilitas kategorik dan numerik. Nah ini untuk data pengujian berpasangan atau tidak berpasangan, ya. Pasangan related atau berpasangan independen. Nah ini ada perbedaan kinerja pekerja sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Nah ini berpasangan. Perbedaan kinerja yang sudah pengalaman artinya kalau sudah dilatih dan yang sebelum dilatih. Tidak berpasangan, perbedaan kinerja pekerja dengan ruang warna biru dan pink. Nah ini kan secara tidak langsung, apakah berhubungan kan itu ada perbedaan kah? Kalau ini kan secara korelatif berhubungan karena mengikuti pelatihan itu kan untuk meningkatkan produktivitas atau pengetahuan sehingga kinerjanya diharapkan naik
ya, berpasangan sebelum maupun sesudah related. Ya. Sedangkan tidak berpasangan, ya independen, berdiri sendiri-sendiri, mau mengukur kinerja berhubungan dengan warna ruang kerja, ya, warna biru atau warna pink. Ini kan kalau warna itu biasanya hanya menimbulkan rasa di pikiran, ya, rasa yang dibawa mood, lebih sering berhubungan dengan mood atau tingkat apa ya, keminatan pada saat atau momen itu, di waktu itu, di ruangan itu. Mood itu, mood. Perbedaan kinerja bekerja apa hubungannya dengan warna? Ya, ini yang secara yang independen, memang belum ada teori atau ada teori, masih kita banyak diperdebatkan. Untuk yang tidak berpasangan perlu diuji berulang-ulang. Ini rumusan hipotesis, misalkan theta ini 0 di garis theta, parameter yang akan diuji dengan nilai yang hipotesisnya adalah theta 0, maka rumusan hipotesisnya dapat mengambil beberapa bentuk. Nolnya parameternya theta sama dengan theta 0. Alternatifnya theta sama dengan tidak sama dengan H0. Ini kan saling bertolakan. Uji dua pihak. Kalau ini pihak kanan saja, karena ini kan sama dengan atau tidak sama dengan gitu. Kalau ini sama dengan atau lebih besar, sebelah kanan kan lebih besar, atau lebih kecil sebelah kiri. Itu bedanya saja itu. Ini dua belah pihak, ya, pengujian dua pihak. Jelas kalau di sini harganya adalah 3.200. Suatu wilayah ada, berarti di luar wilayah itu tidak sama 3.200, bisa lebih kecil atau lebih besar. Dua alternatif, lebih kecil atau lebih besar. Kalau yang pihak kiri pastilah lebih kecil dari 3.200. Kalau lebih besar berarti di sebelah kanan, ya, lebih besar dari 3.200. Ini adalah rumusan pengujian satu nilai parameter, ya. Dua nilai parameter, bahkan lebih dari beberapa parameter, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh kasus, example, case. Sebuah pabrik baterai mobil menyatakan bahwa rata-rata daya pakai produknya adalah 7 tahun, dengan simpangan baku adalah 0,5%. Sorry, 0,5 tahun. Dari inspeksi terhadap 40 buah sampel baterai diperoleh bahwa rata-rata daya pakainya adalah 6,2 tahun. Apakah pendapat pabrik tentang beberapa sampel yang diambil itu bisa diterima atau tidak? H0-nya adalah M-nya, harapannya masa umur dari mobil tadi adalah baterainya 7 tahun. Atau tidak sama dengan 7 tahun, berarti bisa lebih kecil atau lebih besar. Uji dua pihak, dua sisi, ya, dua pihak. Nah, pengujiannya adalah seperti ini. Pakai menggunakan tabel Z, ya. Z sama dengan X bar, ya, X bar rata-rata datanya ini dengan rata-rata populasinya, dibagi dengan tau standar deviasinya dibagi dengan akar N, karena ukuran sampelnya cukup besar, ya. Z sama dengan 6,2, ya, di sini. Di sini adalah rata-rata mean, ya. Mean 6,2 dikurangi yang harapannya kan 7 tahun. 6,2 dikurangi 7 dibagi, ya, simpangan bakunya standar deviasinya 0,5 dibagi dengan sampelnya N-nya 40. Maka didapatkan min 10,2.
11. Nah, artinya kan min negatif. Nanti kita baca apa artinya ini. Dibandingkan dengan tabel Z tentunya. Nah, min 10,11. Nah, ini adalah tabelnya. Kalau A itu 5%, maka batasnya di sini. Min 1,67 dan karena dua sisi ya, 1,67. Nah, sedangkan Z-nya kan min. Tadi penilaian Z tabelnya. Min 10,11. Berarti kan berada di sisi kiri sini. Kalau ini positif 10,11 berarti sebelah kanan. Nah, nilai ini diambil dari Z tabel dengan peluang 0,4750. Karena Z-nya terletak di sebelah kiri, maka H0-nya ditolak, ya, H0-nya ditolak, H0-nya ditolak. Berarti yang H1-nya yang diterima alternatifnya, bahwa daya produk bahwa daya pakai produk sama dengan 7 tahun. Karena daerah Z ini terletak di daerah kritis, maka tolak H0. H0 kalau di sini H0 diterima, kalau di sini H0-nya ditolak. Kasus kedua, pabrik bola lampu Chang menyatakan bahwa produknya mempunyai daya pakai lebih dari 2 tahun. Ya. Hasil pengujian dilakukan oleh yayasan, ya, dapat 10 lampu mendapatkan rata-rata daya tahan bola lampu tersebut adalah 2,2 tahun dengan simpangan baku 0,4. Ya, dari hasil ini dinyatakan bahwa taraf keyakinannya adalah 5%. Ya, alfanya 5%. H0-nya, min-nya sama dengan 2, alternatifnya lebih besar dari 2 tahun. Pakai tabel T, uji statistik T. X-nya 2,2 tahun, ya, penelitiannya, min-nya. Datanya adalah, yang diharapkan teorinya adalah 2 saja, 2,0. Maka dibagi dengan S-nya, standar deviasinya adalah 2,2 simpangan bakunya. Simpangan bakunya 0,4 dibagi dengan akar 10. Ya, jumlah N-nya. N kecil. Ya. Maka didapatkan nilai T-nya 1,581. Nah, ini adalah tabelnya. Tabel T dengan DF-nya, sampelnya kan 10. 10 dikurangi 1, 9. Ini rumusan. N dikurangi 1, jadi 10 kurangi 1, 9. Nah, 9 kalau Anda lihat di tabel T, ya, Anda browsing saja tabel T, statistik, gitu ya. Di angka DF-nya 9 dengan A-nya 5%, itu adalah 1,581. Tabelnya di sini. Nah, ini sana 2,262. Ini kalau alfanya 5%, ya, dengan DF-nya 10, dikurangi 1 adalah 9. Kesimpulannya, uji T-nya tadi, T hitungnya, nah ini T tabel, ini T hitung, T tabelnya 2,262, T hitungnya 1,581. Artinya, ya, daerah diterima H0 dan daerah ditolak H0. Berarti kan T-nya lebih di sini, kan? Di antara ini. Ini 2,261, di sini 1,581. Berarti hipotesis nolnya yang diterima. Berarti bahwa pernyataan pabrik tersebut daya tahan produknya lebih besar dari 2 tahun tidak dapat diterima. Hipotesis, ya, min kalau sama dengan hipotesisnya,
Kalau sama dengan melawan, kalau tidak sama dengan atau lebih besar lebih kecil. Nah, ini yang pembuktiannya. Uji statistiknya pakai Z kalau menggunakan tabel Z, tadi yang contohnya di bawah, atau kalau menggunakan tabel T yang tadi atau F ya. Contoh ketiga adalah pabrik gelas. Kawung mengklaim bahwa paling sedikit 95% gelas diproduksi berkualitas baik. Sebuah penelitian 200 sampel gelas diperhatikan bahwa adanya gelas cacat sebanyak 18 buah. Apakah Anda menerima pernyataan pabrik tersebut uji dengan taraf signifikansi 5% atau taraf keyakinan 5%. Nolnya, probabilitasnya adalah 0, 95% itu kan 0,95. Probabilitasnya paling sedikit ya. Berarti batas bawahnya 95, lebih besar kan. P-nya berarti probabilitasnya lebih besar 0,9. Maka ini rumusnya, set X dibagi N min ya, min 0 dibagi dengan akar min P0 dikalikan 1 dikurangi P0 dibagi N. Ya. X-nya jumlahnya tadi adalah sampelnya, oh ini, sampel totalnya adalah N ya, 200. Nah, X-nya itu adalah yang tidak terambil. Jadi kalau maaf, yang bagus, yang cacat 18 buah. Kalau yang bagus adalah 182. Ya, berarti kan 200 dikurangi 18. Gitu ya. 200 dikurangi 18. Nah, di sini. Ya. Jadi 200 dikurangi 18 adalah 182 dibagi 200. Lalu dikurangi dengan, nah ini, P-nya. Mengklaim bahwa paling sedikit 95% probabilitas. Dikurangi 0,95. Dibagi dengan, nah, P0, P0-nya 95, 95% berarti 0,95. Taraf signifikansinya adalah alfanya 5% ya kalau tidak salah. Nah, ini 5%, berarti ini kan 1 per P0, 5%, 0,05 dibagi 200. N-nya kan 200. Ini taraf signifikansinya. 1 dikurangi P0. Karena P0-nya adalah 0,95, berarti karena 1 dikurangi 0,95, bahwa hasilnya adalah 0,05. Jadi kalau hasil baginya adalah min 2,597. Artinya tabel Z dengan P-nya probabilitasnya 0,45. Tadi di sini probabilitasnya. Ini kan signifikansinya. Karena kenapa Pak? Kok hanya kok enggak 95 gitu kan? Kok hanya 45? Sedangkan di sini kan 5% Pak. Artinya karena di sini ada dua sisi ya. Ada dua sisi. Terletak di manakah? Maka dibagi 2. B-nya adalah probabilitasnya 0,45. Karena Z-nya adalah min 2597, sedangkan Z hitungnya, Z tabelnya adalah 1,65, maka di daerah sini H0-nya ditolak. Kalau di daerah sini, H0-nya diterima. Maka disimpulkan bahwa pernyataan pabrik tersebut dinyatakan bahwa produk yang tidak baik, paling sedikit, tidak baik, 95% tidak dapat diterima. Artinya menunjukkan bahwa menyetujui yang dikatakan oleh perusahaan.
Nah, ini adalah rangkuman dari yang di situ. Nah, kalau S-nya itu terlalu banyak, gunakan saja SPSS ya, karena rumusannya lebih kompleks, penghitungannya lebih detail, lebih banyak. Kalau 2, 1 gitu nggak masalah. Contoh kasus ini, efektivitas sebuah model demonstrasi dilakukan uji terhadap 2 kelompok siswa dengan skop tes, metode demonstrasinya, ya, ini kontrolnya, demonstrasinya, kontrolnya masing-masing. Kalau metode demonstrasi 85, kontrolnya 75. Terus gitu ya. Nah, kita masukkan ini, di copy semua gitu aja, dimasukkan SPSS ya. Karena di sini dikodekan ada yang sama enggak? 88 enggak ada. 70. Sebentar ya. Tujuh lima. Ini tabel yang pertama, tabel yang kedua maksudnya Pak Maruf tadi. Ini metode demonstrasi dan kontrol, 2 hal yang berbeda. Metode 1 dan metode 2. Nah, dari sini kita klik analisis ya. Pak besarkan compare means ya. Saya klik analisis, compare means. Nah, Anda pilih nanti independent simple t-test. Uji T kan, uji T. Kalau mean, untuk mengetahui mean, one day sample, satu sisi. Ya, independen, kita tidak tahu kiri atau kanan. Ya, membandingkan antara 2 sisi, ya, atau uji ANOVA. Analisis varian. Analisis varian. Oke. Setelah itu, muncullah tabel ini yang kita masukkan nilainya ini tadi tuh sini, metodenya kita masukkan ke sini, nilai yang ini nilai kan nanti muncul di sini nilai sama metode, nilai masukkan yang di tes variabel, grouping variabelnya metode kan metodenya ada 1 dan 2, grupnya nomor 1 dan 2. Nanti klik di sini define group, di sini use specific value, grup 1 2, grup 2 2. Continue. Setelah continue akan kita dapatkan hasilnya nanti, membandingkan. Ini adalah yang terakhir tabel hipotesis ya, macam-macam datanya, deskripsinya untuk data ya, binominal, sampel, rantes, t-test, uji T, uji Z ya. Ini adalah komparatifnya, 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Nah, ini beberapa korelatifnya, koefisien konfigurasi, lambda, eta square, Spearman, dan seterusnya. Sedangkan numbrik dan interval rasio, t-test, relative test, independent test, one ANOVA, 1 sisi atau 2 sisi, analisis varian, ya. Ini biasanya berhubungan dengan korelasi, ya, korelasi produk, ya, hubungan parsial atau berganda secara sendiri-sendiri atau bersamaan. Ya. Dengan metode Pearson membandingkan saja atau regresi sederhana saja. Regresi berganda. Mengetahui hubungan dan pengaruh. Ya. Itu saja dari Pak Maruf untuk materi hipotesis. Ya. Sekedar tadi review sedikit di SPSS.
Anda coba, nanti ada tugas. Ya, ada tugas beberapa tugasnya. Ini tugasnya, ya. Jadi sebuah penelitian berjudul ini analisis pendidikan tingkat usia didapatkan data primer, ya, beberapa responden, ya. Ini gunakan uji sampel. Nah, ini nanti Anda coba usia responden ini dikodekan, ya, dikodekan kode 20 sampai 25 itu nanti semakin variannya semakin bagus, ya, semakin banyak semakin bagus. Ini terhadap pendidikan dengan etika, ya. Tugas saudara adalah melakukan analisis serta menginterpretasikan data mentah di bawah ini pada SPSS, ya, menggunakan uji independen sampel t-test. Ya. Kemudian saudara kirim data input atau output dan hasil interpretasi saudara pada link, ya. Nanti Pak Maruf sediakan. Ya. Batas waktu pengiriman adalah ini Pak Maruf buat kalau bisa cepat, ya, saya harapkan. Satu hari setelah nah, ini Pak Maruf, kenapa kok pendek? Karena nanti beberapa hari lagi Pak Maruf upload lagi untuk pertemuan ke-6, ya, untuk pertemuan ke-6 agar kita bisa melakukan UTS untuk minggu ke depan. Oke, sementara itu terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.